Kabut putih menggantung di antara lereng Gunung Linghua, menutupi pemandangan sawah berundak dan pepohonan pinus, yang seolah berdiri sebagai saksi bisu atas sejarah kelam desa itu. Setiap malam menjelang tengah malam, lonceng kuil tua di puncak bukit berdentang 3 kali. Bukan untuk memanggil doa, melainkan untuk menahan sesuatu yang tak terlihat. Kutukan yang telah menelan banyak jiwa selama lebih dari 100 tahun. Konon, di masa lampau, Desa Linghua pernah dihuni seorang wanita cantik bernama Liang Xuer. Ia adalah tabib muda yang terkenal karena keahliannya menyembuhkan penyakit dan ramuan pemikat hati. Namun, di balik senyum lembutnya, tersembunyi luka dan dendam yang mendalam. Suatu malam, ia dipermalukan dan dikhianati oleh tunangannya sendiri, pria yang memilih menikahi putri pejabat kaya demi jabatan. Liang Xuer yang hancur meminum ramuan terlarang yang ia buat sendiri, lalu mati di depan kuil sambil bersumpah, "Setiap cinta yang berani menyatu sebelum fajar akan aku kutuk dengan sial dan kematian." Sejak hari itu, setiap pasangan yang melakukan hohohihe sebelum malam pertama resmi pernikahan selalu menemui nasib tragis. Ada yang mati dalam tidur, ada yang ditemukan kaku di tepi sungai, dan ada pula yang lenyap tanpa jejak. Tidak ada yang berani menentang kutukan itu lagi. Bahkan cinta pun menjadi sesuatu yang menakutkan di Linghua. Di tengah ketakutan itu, satu orang yang berani menantang kutukan adalah Tetua He. Pria berumur 70 tahun. Penjaga kuil yang telah mengabdikan hidupnya untuk melindungi desa. Tubuhnya kurus, rambutnya putih panjang, namun matanya masih tajam menatap api dupa yang menyala di hadapannya. Kutukan ini tidak akan berhenti sebelum seseorang menebusnya dengan darah suci. Gumamnya lirih sambil menatap gelang giok di tangannya. Satu-satunya peninggalan Liang Xuer. Menurut legenda, gelang itu hanya akan bersinar bila disentuh oleh seseorang yang memiliki jiwa murni tanpa nafsu. Tetua He pernah mencoba menghancurkan kutukan itu dengan berbagai cara, dari doa, pengorbanan hewan, hingga ritual penyucian bulan penuh. Namun tak ada satupun yang berhasil. Hingga suatu malam, ia memutuskan mencoba cara terakhir, menghadapi arwah kutukan itu sendiri. Di ruang suci kuil, ia menggambar lingkaran pelindung dengan darah naga kering dan menyalakan 50 lilin berbentuk segi 8. Di tengah ruangan, gelang giok itu ia letakkan di atas altar batu. Lonceng kuil berdentang pelan dan udara di sekitarnya mulai dingin. Api lilin bergoyang, lalu satu persatu padam dengan sendirinya. Dari kegelapan muncul sosok perempuan bergaun merah, wajahnya cantik namun matanya kosong, kulitnya pucat seperti kabut. "Akhirnya kau memanggilku lagi, Tetua He." Suara perempuan itu terdengar seperti desis dan nyanyian. "Liang Xuer, aku datang untuk mengakhiri penderitaan ini," kata Tetua He dengan suara bergetar tapi tegas. Tidak ada yang bisa mengakhiri kutukan cinta. Karena cinta selalu berawal dari nafsu, dan nafsu adalah dosa. Kalau begitu, izinkan aku menanggung dosanya. Tetua He lalu meminum ramuan pemurni yang telah ia racik. Ia berharap, dengan menyatukan dirinya dengan arwah kutukan, ia bisa menyerap kutukannya dan mengakhirinya. Namun saat tubuhnya bersentuhan dengan sosok Liang Xuer, hawa dingin yang menusuk tulang langsung membuatnya berteriak kesakitan. Ia berusaha menahan diri, tetapi tubuh tuanya tidak kuat menahan energi kutukan yang meledak dari tubuh wanita itu. Dalam kepanikan, gelang giok di altar jatuh dan berguling keluar dari lingkaran pelindung. Cahaya putih menyilaukan menerangi ruangan sesaat, lalu semuanya kembali gelap. Keesokan paginya, penduduk menemukan Tetua He terbaring di depan kuil, napasnya tersisa satu-satu. Kulitnya membiru seperti mayat. Ia hanya sempat berbisik pada muridnya, Yao Ren, sebelum menghembuskan napas terakhir. "Temukan penerusku. Lihat siapa yang bisa membuat gelang itu bersinar. Dialah yang akan mematahkan kutukan." Bertahun-tahun kemudian, legenda itu menjadi dongeng di antara anak-anak. Tak ada yang berani mendekati gelang giok itu lagi. Hingga suatu hari, seorang pemuda bernama Lin Yuan, perantau dari desa seberang, datang ke Linghua. Lin Yuan, 25 tahun,
dikenal sebagai pria baik hati, namun keras kepala. Ia datang mencari pekerjaan sebagai tukang kayu, tapi tanpa sengaja ia menyelamatkan seorang gadis desa yang hampir tenggelam di sungai. Meisha, gadis cantik berambut panjang yang merupakan keturunan jauh keluarga Liang Shu'er. Sejak saat itu, keduanya semakin dekat, tanpa tahu bahwa nasib mereka telah diikat oleh sesuatu yang lebih tua dari cinta itu sendiri. Suatu sore, saat mereka berjalan melewati kuil tua, Lin Yuan melihat gelang giok di dalam kaca altar. Tanpa tahu legenda di baliknya, ia membuka kaca itu untuk memeriksa ukirannya. Begitu jari-jarinya menyentuh permukaan giok itu, gelang tersebut tiba-tiba bersinar lembut seperti bulan purnama. Pendeta penjaga kuil yang melihatnya langsung tersentak dan bersujud, berteriak. Kutukan telah memilih penerusnya, Lin Yuan, yang tak mengerti apa-apa hanya berdiri kaku, sementara cahaya gelang meresap masuk ke kulitnya dan meninggalkan tanda samar di pergelangan tangannya, seperti ukiran naga kecil yang hidup dan berdenyut. Sejak malam itu, desas-desus mulai menyebar. Beberapa warga mengatakan mereka mendengar suara perempuan tertawa dari arah kuil. Ada juga yang melihat bayangan merah menari di atas air sungai. Dan di tengah ketakutan itu, Lin Yuan mulai bermimpi, mimpi tentang seorang wanita bergaun merah yang memanggilnya dengan lembut, "Kau," yang terakhir. Namun di balik semua itu, tetua He yang telah meninggal, ternyata meninggalkan satu gulungan kitab rahasia, berjudul Zuhun, Penghancur Arwah. Kitab itu berisi cara untuk memutus kutukan Liang Shu'er, tapi hanya bisa dilakukan oleh orang yang telah disentuh cahaya giok dan mampu mencintai tanpa keinginan. Malam demi malam, Lin Yuan merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Suhu tubuhnya dingin setiap kali bulan penuh muncul, dan gelang giok yang kini ia simpan di tangannya selalu bergetar lembut. Meisha khawatir, namun ia juga merasakan ikatan. Aneh, seolah ada kekuatan yang menarik mereka semakin dekat. "Lin Yuan, kau harus pergi dari desa ini," ucap Meisha dengan air mata menetes di pipi. "Tidak, kalau aku pergi, kutukan ini akan terus hidup. Aku harus mematahkannya. Bahkan jika aku harus menghadapi arwah itu sendiri." Dan malam itu, di bawah langit yang diselimuti kabut, lonceng kuil berdentang lagi. Tanda bahwa kutukan telah terbangun untuk menuntut darah baru. Cahaya giok di tangan Lin Yuan bersinar semakin kuat, menandai awal dari takdirnya sebagai penerus tetua He, dan satu-satunya harapan untuk mematahkan kutukan sebelum malam pertama benar-benar tiba. Malam itu, kabut di desa Linghua begitu tebal. Bulan purnama memancarkan cahaya pucat di balik awan kelabu. Di rumah kayu di tepi hutan bambu, Lin Yuan duduk termenung. Ia menatap pergelangan tangannya yang berdenyut perlahan. Ukiran berbentuk, naga di bawah kulitnya tampak berkilau lembut, seolah hidup. Ia belum tidur selama 3 malam. Sejak gelang giok itu bersinar, suara perempuan sering terdengar di telinganya. Kadang lembut memanggil namanya, kadang marah dan bergetar di udara. Sesekali bayangan merah melintas di jendela, membawa hawa dingin yang membuatnya sulit bernapas. Namun malam itu berbeda. Suara itu terdengar begitu jelas, seakan berdiri tepat di belakangnya. "Lin Yuan, mengapa kau menyentuh gelangku?" Tubuh Lin Yuan menegang. Ia menoleh perlahan, dan sosok perempuan bergaun merah muncul di depan pintu. Rambutnya panjang menjuntai. Wajahnya pucat dan penuh kesedihan. "Kau, Liang Shu'er," ujar Lin Yuan perlahan. "Aku tidak ingin kau mematahkannya," balas suara itu. "Aku hanya ingin kau mengerti." Tangan dingin itu menyentuh dada Lin Yuan. Seketika pandangannya berputar. Gambar-gambar dari masa lalu muncul di benaknya. Ia melihat desa Linghua ratusan tahun lalu. Seorang gadis muda bernama Liang Shu'er berdiri di bawah pohon sakura. Di sisinya ada seorang pria bernama Wen Hao, tunangannya. Mereka berjanji menikah setelah panen musim semi. Namun takdir berbalik. Pada malam sebelum pernikahan, Wen Hao pergi dengan putri seorang pejabat. Liang Shu'er menunggu berhari-hari di bawah hujan, hingga akhirnya mengetahui kebenaran pahit. Dengan hati hancur, ia membuat ramuan terakhir. Ramuan itu ia minum di depan kuil, sambil berucap bahwa cinta yang tidak tulus akan membawa celaka. Setelah malam itu,
Desa Linghua hidup dalam bayang-bayang kutukan yang panjang. Lin Yuan terbangun dengan tubuh gemetar. Ia mengerti sekarang. Liang Xuer bukan hanya sosok pendendam, tapi juga seseorang yang terluka. Namun kutukan yang ditinggalkannya terlalu kuat. Anehnya, setiap kali bayangan itu muncul, gelang di tangan Lin Yuan justru bersinar lebih terang, seolah menolak kegelapan. Keesokan harinya, Lin Yuan pergi ke kuil. Ia menemui seorang pendeta tua bernama Master Gu, murid terakhir dari tetua He. Aku sudah mendengar kabar tentang gelang itu, kata Master Gu. Jika benar gelang itu memilihmu, berarti roh Liang Xuer menandaimu sebagai penebus kutukan. Tapi berhati-hatilah. Kutukan ini bukan tentang kematian, melainkan tentang ujian hati. Ujian hati? Tanya Lin Yuan. Hanya mereka yang bisa mencintai dengan tulus, tanpa tergoda oleh hal duniawi, yang bisa menaklukkannya. Lin Yuan mengangguk mantap. Ia bertekad mematahkan kutukan itu, walau harus mengorbankan dirinya. Hari berganti minggu. Lin Yuan dan Mei Xia semakin akrab. Gadis itu sering datang ke rumahnya membawa makanan. Kadang mereka berdoa bersama di kuil, kadang duduk di tepi sawah memandangi senja. Hubungan mereka tumbuh dengan indah, tapi bayangan kutukan selalu mengintai. Suatu malam, hujan turun deras. Petir menyambar, dan angin membuat pintu rumah berderak keras. Maisha datang tergesa-gesa dengan wajah ketakutan. Aku takut, ucapnya lirih. Ada suara aneh di luar. Kau bisa bermalam di sini, kata Lin Yuan. Aku akan berjaga. Namun malam itu, suara langkah kaki terdengar di atap. Lonceng kuil berdentang 3 kali. Suhu di dalam rumah turun. Lilin padam, hanya cahaya gelang giok yang tersisa. Lin Yuan, suara lembut terdengar lagi. Bisakah kau mencintai tanpa melukai? Liang Xuer muncul di antara kabut. Ia menatap Lin Yuan dan Mei Xia dengan pandangan sendu. Buktikan bahwa cinta kalian tidak seperti manusia lainnya. Mei Xia menatap Lin Yuan. Ia tahu maksud dari kata-kata itu. Roh itu ingin menguji hati mereka. Jika mereka gagal, kutukan akan kembali aktif. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Lin Yuan dan Mei Xia menjalani ritual pemurnian yang diajarkan oleh Master Gu. Setiap malam, mereka duduk berhadapan di depan dupa, menggenggam tangan tanpa benar-benar bersentuhan. Mereka menatap mata satu sama lain sambil melantunkan doa dari kitab suci. Namun Liang Xuer tak berhenti menguji mereka. Ia menebarkan bayangan masa lalu, memperlihatkan ilusi cinta dan godaan. Setiap kali mereka hampir tergoyah, gelang di tangan Lin Yuan bersinar dan menghapus kegelapan di sekitar mereka. 3 kali mereka gagal, tapi pada malam keempat, saat bulan mencapai puncak, cahaya gelang berubah menjadi biru lembut. Guru, tanya Lin Yuan, apa arti warna biru ini? Itu tanda awal, jawab Master Gu. Namun ujian terakhir masih menunggu. Malam itu akan tiba. Hari pernikahan Lin Yuan dan Mei Xia pun datang. Penduduk desa berkumpul. Sebagian berdoa, sebagian takut. Tak ada yang berani tinggal hingga malam, karena legenda lama berkata bahwa pengantin di Linghua tak akan bertahan sampai fajar. Namun Lin Yuan dan Mei Xia tetap berdiri di altar. Mereka mengenakan pakaian sederhana, saling menggenggam tangan di bawah cahaya obor. Saat upacara selesai, lonceng kuil berdentang 3 kali. Langit cerah tiba-tiba gelap. Dari arah bukit, kabut merah turun perlahan. Malam itu adalah malam purnama, malam ujian terakhir. Di kamar pengantin, Lin Yuan menatap wajah Mei Xia yang tenang. Apakah kau takut? Tanyanya lembut. Aku hanya takut kehilanganmu, jawab Mei Xia pelan. Cahaya gelang mulai bergetar. Bayangan merah muncul di antara tirai. Liang Xuer berdiri di sana, mengenakan pakaian rusak, matanya sendu namun tajam. Cinta kalian tidak suci, katanya dingin. Manusia mudah berubah. Buktikan bahwa kalian berbeda. Lin Yuan menatapnya dengan tenang. Cinta sejati bukan tentang tubuh, tapi tentang hati yang tetap setia. Kalau begitu, tunjukkan. Kabut menyelimuti kamar. Liang Xuer menciptakan ilusi, memperbanyak bayangan Mei Xia.
Suara mereka bersahut-sahutan, memanggil nama Lin Yuan. Namun dalam kebingungan itu, Lin Yuan memejamkan mata dan berbisik, "Aku memilih cahaya." Gelang di tangannya bersinar terang. Semua ilusi menghilang. Liang Xuer menatap Lin Yuan dengan senyum lembut, lalu berkata, "Terima kasih. Kau telah mengajariku apa itu cinta sejati." Tubuhnya berubah menjadi kelopak bunga putih yang berputar di udara. Aroma wangi memenuhi kamar. Namun cahaya itu belum benar-benar menghapus kutukan. Ia hanya memindahkannya ke diri Lin Yuan. Ketika fajar tiba, Meisha terbangun sendirian. Lin Yuan telah hilang. Di atas bantal, gelang giok berkilau lembut di bawah sinar matahari pagi. Matahari terbit di atas pegunungan Linghua, menerobos kabut pagi yang menggantung lembut di udara. Burung-burung kembali bernyanyi, dan desa yang selama berabad-abad hidup dalam ketakutan kini diselimuti keheningan aneh. Tak ada lonceng kuil yang berdentang, tak ada suara tangis, tak ada arwah yang berkelana. Namun di rumah pengantin, Meisha duduk membisu, memandangi gelang giok retak di atas bantal. Satu-satunya tanda keberadaan Lin Yuan yang kini telah lenyap. Ia memanggil-manggil nama Lin Yuan, tapi hanya gema suaranya sendiri yang menjawab. Hawa hangat di kamar sudah berubah menjadi dingin. Udara terasa seperti berhenti berputar, seolah waktu ikut berduka. "Kau janji akan menemuiku saat fajar," bisiknya dengan suara serak. "Kenapa kau pergi?" Di luar, warga mulai berdatangan. Mereka melihat gelang yang bersinar lembut dan Meisha yang menangis tanpa henti. Tak ada satupun yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi malam itu, tapi semua tahu, kutukan Liang Xuer telah berhenti. Tidak ada lagi aura kematian yang menggantung di langit Linghua. Namun bagi Meisha, kedamaian itu terasa seperti penjara baru. Tanpa Lin Yuan di sisinya, dunia menjadi kosong. Sementara itu, di tempat yang tak dijangkau manusia, Lin Yuan terbangun di padang yang dipenuhi bunga sakura putih. Udara di sana tidak bergerak, dan setiap helai bunga yang jatuh seolah melayang tanpa arah. Ia menatap sekeliling. Tidak ada jalan, tidak ada matahari, hanya langit tanpa batas. "Apakah ini dunia roh?" gumamnya pelan. Suara lembut menjawab dari belakang. "Ya, kau berada di antara hidup dan mati. Dunia di mana jiwa yang menanggung kutukan berdiam sementara." Sosok itu muncul dari kabut. Liang Xuer, tapi kali ini tidak bergaun merah. Ia mengenakan jubah putih lembut, rambutnya dibiarkan terurai alami. Wajahnya tenang tanpa amarah. Tatapannya lembut seperti air dan penuh penyesalan. "Aku tidak bermaksud menyeretmu ke sini, Lin Yuan," katanya. "Kutukan itu harus berpindah ke seseorang yang bersedia menanggungnya tanpa dendam. Dan gelang giok memilihmu. Lalu, apa yang harus kulakukan sekarang? Kau bisa tetap di sini, menjadi penjaga antara dua dunia. Atau mencari cara untuk kembali, meski itu berarti harus menebus dosaku sepenuhnya." Lin Yuan menatapnya lama. "Aku tidak ingin menjadi penjaga. Aku ingin hidup. Aku ingin kembali pada Meisha. Jika aku harus menebus dosamu, aku akan melakukannya." Senyum tipis muncul di wajah Liang Xuer. Ia mengangguk pelan. "Kalau begitu, bersiaplah menghadapi ujian terakhir. Jalan pemurnian jiwa." Langit di atas padang bunga sakura berubah menjadi gelap. Ribuan kelopak bunga beterbangan seperti badai. Suara dentang lonceng dari dunia manusia terdengar samar. Liang Xuer mengangkat tangannya, dan dari tanah muncul bayangan-bayangan. Masa lalu, sosok pria dan wanita yang saling berpelukan, menangis, bertengkar, berkhianat. Semua wajah itu adalah cerminan dari cinta-cinta yang berujung pada kutukan. Setiap pasangan yang mati karena sumpahku hidup di sini, terperangkap dalam kenangan terakhir mereka, ujar Liang Xuer. "Jika kau ingin membebaskan mereka, kau harus menanggung rasa sakit yang mereka alami, seluruhnya." Bayangan pertama datang mendekat. Seorang pria muda memeluk kekasihnya yang membiru karena racun. Ia menjerit dan menyesal. Saat Lin Yuan menyentuh bayangan itu, rasa sakit luar biasa menyeruak dari dada, seolah jantungnya dihimpit batu.
Ia merasakan cinta dan kehilangan yang sama, sampai tubuhnya bergetar hebat. Tapi ia tidak melepaskan. Satu demi satu, ia menatap mereka dengan mata basah, menerima penderitaan tanpa menolak. Bayangan kedua datang, lalu ketiga, keempat. Hingga ratusan jiwa lewat di hadapannya. Setiap kisah adalah luka yang menusuk. Setiap kenangan adalah duka yang tak tertahankan. Namun Lin Yuan bertahan. Di setiap rasa sakit itu, ia mengingat wajah Meisha, senyum hangatnya, tatapan matanya, suara lembutnya. Cinta itulah yang menjadi jangkar yang menahannya di antara dua dunia. Setelah yang terakhir lenyap, tanah di bawahnya mulai bersinar. Liang Shu'er menatapnya dengan mata yang kini penuh air mata. Kau berhasil menanggung semuanya. Tidak ada manusia yang pernah mampu melakukan ini. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan cinta, jawab Lin Yuan pelan. Cinta bukan untuk memiliki, tapi untuk menyembuhkan. Liang Shu'er menunduk. Kau benar. Aku hidup 100 tahun dalam kebencian, tapi baru kali ini aku mengerti arti dari kata maaf. Ia mengangkat tangan, dan bunga sakura di sekeliling mereka mulai bercahaya, membentuk pusaran cahaya putih. Kutukanku telah berakhir, tapi jika kau ingin kembali ke dunia manusia, kau harus meninggalkan sesuatu yang berharga. Apa itu? Kenangan tentangku, dan mungkin sebagian kenangan tentang cinta. Lin Yuan terdiam lama, lalu mengangguk. Kalau itu harga untuk kedamaian, aku rela. Liang Shu'er tersenyum, kali ini tulus. Ia mendekat menyentuh dahi Lin Yuan. Selamat tinggal penerus cahaya. Saat kau membuka mata, dunia akan berbeda. Tubuh Lin Yuan perlahan diselimuti cahaya. Liang Shu'er berputar dan berubah menjadi kelopak-kelopak sakura putih yang terbang ke langit. Dalam sekejap, semua menjadi putih. Dan dari keheningan itu, terdengar bisikan terakhirnya. Terima kasih telah mencintaiku tanpa hohohihe. Di dunia manusia, hujan turun ringan di atas desa Linghua. Kuil tua yang selama ini ditinggalkan kini memancarkan cahaya putih lembut. Para penduduk berkumpul di pelataran, menyaksikan pemandangan yang belum pernah mereka lihat. Bunga sakura putih bermekaran di tengah musim dingin. Meisha berdiri di antara mereka, air matanya mengalir tanpa sadar. Ia memegang gelang giok yang retak, tapi tiba-tiba gelang itu menyatu kembali. Tidak lagi hijau pucat, melainkan putih transparan seperti es. Dan di dalamnya, cahaya lembut berdenyut, seolah jantung yang masih berdetak. Lin Yuan, kau di mana? Suara itu hanya berbisik, tapi entah bagaimana, angin membawa jawaban yang hangat di telinganya. Aku selalu di sini. Ketika ia menoleh, seorang pria berdiri di bawah pohon sakura. Pakaiannya basah, rambutnya terurai, tapi wajah yang tak mungkin ia lupakan. Lin Yuan, ia berlari, dan Lin Yuan tersenyum lembut. Mereka saling berpelukan dalam diam. Tidak ada cahaya, tidak ada suara gaib, hanya dua hati yang akhirnya menemukan rumahnya kembali. Master Gu yang datang terlambat menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Kutukan itu telah benar-benar patah, gumamnya. Darah dendam telah berubah menjadi cinta yang suci. Liang Shu'er akhirnya tenang. Waktu berjalan. Beberapa bulan kemudian, desa Linghua berubah menjadi tempat yang ramai dan damai. Kuil tua kini menjadi tempat ziarah bagi pasangan muda yang ingin memohon restu cinta abadi. Di depan kuil, pohon sakura putih mekar setiap musim semi, dipercaya sebagai jelmaan terakhir Liang Shu'er. Lin Yuan dan Meisha hidup sederhana, membuka bengkel kayu di tepi sungai. Mereka dikenal sebagai pasangan yang tak pernah bertengkar, selalu saling memahami. Tapi di setiap malam purnama, Lin Yuan sering duduk diam di beranda, menatap gelang putih di tangannya. Kau masih memikirkannya? Tanya Meisha suatu malam. Ya, jawabnya pelan. Aku tidak mengingat wajahnya dengan jelas. Tapi setiap kali bunga sakura jatuh, aku merasa seseorang sedang tersenyum di langit. Meisha tersenyum dan menyandarkan kepala di bahunya. Mungkin dia bahagia karena kau sudah menepati janji. Dan di langit malam itu, satu kelopak sakura putih jatuh perlahan, menempel di jendela,
memantulkan cahaya lembut seperti sinar giok. Tahun demi tahun berlalu, Lin Yuan dan Meisha menua bersama hingga suatu hari, saat usia mereka telah mencapai batas, gelang giok itu pecah menjadi debu di tangan mereka berdua. Pada malam itu pula, pohon sakura putih di depan kuil tumbuh 2 cabang baru yang menjulang berdampingan, satu di kanan, satu di kiri, seolah 2 jiwa yang telah bersatu selamanya. Warga desa percaya, kedua cabang itu adalah Lin Yuan dan Meisha, penjaga cinta sejati yang menggantikan Liang Xuer untuk menjaga keseimbangan dunia. Dan semenjak hari itu, setiap kali sepasang kekasih menikah di bawah pohon sakura putih itu, lonceng kuil berdentang bukan untuk mengusir roh, tapi untuk memberkati mereka. Cinta sejati tidak menuntut kepemilikan. Ia hanya butuh keberanian untuk bertahan, bahkan ketika dunia mengutuknya. Begitulah, legenda desa Linghua pun berubah selamanya, dari kisah tentang kutukan menjadi kisah tentang penebusan. Dan di antara kabut pagi yang menyelimuti lembah, suara lonceng kuil kembali bergema. Lembut, damai, penuh makna.